Nama saya Aldi Firmansyah, kelas 8, pelajaran Tarikh Islam. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi memerintah sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada 750 Masehi. Kekuasaan ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditujukan pada khalifah pun terlihat jelas. Para khalifah yang memimpin turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan kebajikan-kebajikannya. Alhasil, penduduk berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu, sementara para ilmuwan memiliki kedudukan penting dan derajat yang tinggi. Kebijakan khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Menggalang penyusunan buku. Penyusunan buku pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dilakukan secara besar-besaran. Hasil penelitian para ulama kemudian disusun dalam sebuah buku, sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh generasi penerus. Menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Khalifah Bani Abbasiyah mendukung dan mendanai penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Hampir di setiap majelis hingga tempat-tempat umum seperti pasar, para ilmuwan menyampaikan pengetahuan yang mereka miliki. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah gencar membangun Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi perpustakaan. Perkembangan lembaga pendidikan ini menjadi salah satu cermin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, terima kasih.